saya iseng aja gitu loh. Nah, kita ambil beberapa dokumentasi, dapat Bang. Jadi saya ngelihat ya sedang mungkin kayak orang bersosialisasi, terus kayak orang lagi jualan, ya kan. Terus saya ngelihat ada satu sisi dimensi Bang. Itu kita muter kalau nggak salah itu sampai hampir ke ujung sungai itu, sampai saya bilang papa udah Pak, gitu. Saya agak jiper Pak. Jadi pada saat kita rileks, kita berdoa, ya kan, kita minta petunjuk, sampai itu kebuka lebar. Dan yang saya lihat jamnya lagi Bang, itu masih posisi jam 4.00 yang kita berangkat dari Kawaratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah di samping gue ini udah ada Bang Denny. Waduh, Abang. Gimana kabar ini Abang? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Denny nih. Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum Bang Denny menceritakan pengalaman ini ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang Denny. Siap. Jauh-jauh dari Kabupaten Tangerang, gitu kan ya? Kabupaten Tangerang. Kabupaten gitu Tangerang. Kan? Ya, sini juga kita Tangerang juga, tapi beda Tangerangnya gitu Selatan. kan. Tangerang Selatan gitu kan ya. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Denny ini, teman-teman semua bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu ya Bang ya. Iya. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang. Iya, Bang. Setiap orang pasti punya pengalamannya beda-beda tuh gitu kan. Nah, katanya nih Bang Denny punya pengalaman saat naik Gunung Salak di tahun 2022. Iya. Oke, berarti 3 tahun yang lalu 3 tahun yang gitu lalu, kan nih. persis. Yang dimana ngalamin kejadian yang pertama itu pasar gaib. Iya. Ya, yang terus pendakian berikutnya lagi ngalamin apa lagi tuh Bang? Jadi kayak disebut mungkin kampung kali ya? Oke, kampung gaib. Kayak pemukiman kayak gitu. Oke, tapi itu lewat jalur mana Bang Salak? Kita sih jalurnya yang deket Pasir Rengit ya? Oh, Pasir Rengit. Yang lewat Curug Pangeran situ. Curug Pangeran. Oh, Pasir Rengit juga lumayan itu treknya itu ya. Kalau hujan tuh jadi jalur air tuh kan. Banget gitu kan. Jadi untuk teman-teman semua yang belum nyobain Pasir Rengit silahkan cobain gitu kan. Habis cobain, yuk kita podcast di sini. Gitu. Oke, ya wis, mungkin tahan dulu kali ya Bang ini ceritanya Bang ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Denny, silakan. Siap. Ini pas banget lagi. Mantap hujan banget. bener Mantap kan? banget. Beuh, mantap itu Bang. Nikmat banget bro. Nikmat banget Bang. Ini kopi sehat Bang. Yes. Ya kan, dari segala Kopi penyakit. Indonesia ya? Yoi, kopi Indonesia. Udah siap Bang ini ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Januari, akhir Januari ya Bang.
Mungkin dibilang sengaja sih enggak gitu. Karena awalnya juga diajak aja saya sama kawan. Dan sebelum kita naik itu memang teman-teman ini udah survei dulu Bang. Ngelihat treknya kayak gimana, kan Salak ini kan uniknya ini cuacanya rubahnya per detik. Gitu kan. Jadi nggak bisa kirain sekarang hujan terus cerah, panas, enggak. Dia tahu-tahu panas, tahu-tahu besok tahu-tahu per detiknya hujan gitu kan. Nah, jadi survei itu tadinya saya mau ikut, cuman berhalangan. Jadi 3 orang yang ke sana. Teman saya Pak Dwi, terus Bang Abeng sama Bang Prima. Jadi mereka ke sana, kalau nggak salah persis tanggal 20-an ya, Januari 2022 itu. Dan awalnya sih ngecamp gitu, mau ngecamp. Lewat Pasir Rengit. Nah, lewat sana, pada saat mereka survei, awalnya gitu mau ngecamp di tengah, tetapi kondisi cuaca ini memang luar biasa gitu, rubahnya per detik gitu. Nah pada saat kesana saya dapat cerita dari Pak Dwi sendiri pun pada saat naik bertiga ke sana survei itu dia nggak nyampe ke atas gitu, karena dia cerita ke saya itu, wah gue kayaknya kayak ada sesuatu yang ngegiring gue bukan ke arah sana gitu. Maksudnya ke atas tuh ke puncak? Ke puncak. Oke. Gitu. Jadi kegiring ke jalur lain. Karena dia muter-muter pas turunnya. Ya kan? Jadi pas ke sana itu yang nyampe survei itu 2 orang. Bang Abeng sama Bang Prima. Jadi mereka by phone, komunikasi, terus sewa orang situ juga. Dipandu sampai sana, treknya ke sana ke sini. Pada saat itu yang awalnya cerah, hujan gede banget Bang. Hujan gede banget yang akhirnya nggak nyampe atas, cuman nyampe kawah batu, ya kan? Nah pulangnya itu kalau nggak salah karena hujan, jadi mereka cerita Pak Dwi itu informasi kemarin berteduh mungkin lah ya, mungkin sekitar 1 jaman. Jadi pada saat turun ke bawah itu agak tersendat karena lihat kondisi dan lain-lain kan. Nah pas turun itu malam, ketemu Pak Dwi dan cerita, akhirnya bawa jalur yang ini yang lebih aman gitu loh. Kalau kita mau lihat situasi malam. Jadi pada saat udah ke bawah udah oke. Tanggal 25-an apa 27 kalau nggak salah. Nah, kita naik Bang, kita naik. Jadi ini teman-teman dulu, saya nggak pernah ketemu terus ketemu tiba-tiba ajakin naik kan seru juga sih. Bilang oke deh ayo naik. Nah, cuman saya nggak ada prepare, naik aja gitu kan. Nah jalan kita dari Bekasi Bang, dari Bekasi jam 1 siang lah ya, 1 siang memang santai jalannya ya kan. Nyampe sana kita sore kita briefing, ngobrol-ngobrol ya kan, bahwa kita juga saling ingetin gitu, apapun yang terjadi nanti ya jangan iseng dan lain sebagainya gitu. Terus kalaupun kita bawa sampah ya pulang harus bawa sampah lagi ya kan, artinya bawa makanan bungkusan ya kita bawa pulang gitu kan. Nah di situ kita prepare sholat dulu Bang ya kan, karena ya kita kan nggak daya upaya lah, selain doa ya itu paling ampuh lah senjata umat muslim. Jadi pada saat sholat Pak Dwi kasih info ke kita, sholat hajat ya gitu kan. Oke kita sholat isya, sholat hajat. Cuman saya tambahin Bang, saya sholat tobat. Kenapa sholat tobat? Buat saya ini jadi memang beda lah, keyakinan saya sendiri berbeda gitu kan. Karena saya masuk versi saya gitu, maksudnya menurut saya masuk kawasan mereka gitu loh. Mereka yang tanda kutip mungkin tidak kasat mata gitu loh. Dan di sini saya teleponan sama istri. Saya bilang saya pamit. Gitu kata istri, ini serius mau naik? Iya, saya bilang udah prepare udah mau naik. Enggak dibatalin aja. Ya kan? Saya bilang enggak lah, orang udah siap semua. Nah, akhirnya yaudah kata istri, ya saya dikasih bacaan banyak banget kan. Terus kata istri, yaudah aku juga bantuin sholat kan.
Nah, jalanlah kita bang. Pada saat jalan ya yang dilihat di jauh itu landai. Pada saat naik ke atas tuh baru mungkin 100 meter kali. Wah, karena ya ini yang saya bilang sombong mungkin ya. Ini kembali lagi kita nggak boleh sombong. Saya bilang mungkin gampang. Ternyata saya langsung down gitu loh. Artinya langsung kram gitu kan, kaki kram, terus udah sempoyongan nggak ada rasa gitu. Nah teman-teman nyamperin saya, kenapa? Ya nggak tahu, gue bilang kayak nggak enak badan. Ya udah relax gitu. Kita santai. Ya kita minum ya kan, terus kita makan snack ya kan. Walau sebenarnya belum nyampe kemana-mana gitu kan. Nah terus ngerokok. Nah, ada jalan lagi, sambil jalan. Nah itu pertengahan kita mau masuk pos 1, ini kayak ada sambutan gitu loh bang. Ada bunyi gamelan. Dan gamelan tuh nadanya indah lah, maksudnya enak gitu. Jadi kayak orang lagi pesta. Nah, jadi sepanjang jalan kita ke pos 1, gamelan itu terus ngalun aja. Nah nyampe pos 1, ya kan. Nah di sini mungkin, tapi kalau dibilang salah lihat kayaknya enggak bang. Jadi kalau orang bilang mungkin umumnya kuntilanak kali ya. Jadi saya ngelihat sosok perempuan putih besar gitu kan, dan ngebalik badan ya di pohon gitu. Balik badan di pohon, cuman suara ketawanya aja gitu. Kita bismillah aja. Nah di situ ngobrol ya kan. Ya kita bukan ngobrolin gimana biar ngebuyairin suasana aja sebenarnya bang. Jadi kenapa? Ya rasa takut mungkin ada, saya yakin. Ya, takut ada, saya juga takut sebenarnya bang. Kenapa? Ya itu wilayah mereka, itu kampung mereka gitu, dan itu alam mereka. Ya suka nggak suka, ya kita pura-pura nggak dengar aja. Pas kita jalan lewat jalur air itu bang. Jadi ya karena kita polos-polos aja lah ya. Bang Prima ini saya bilang mungkin agak iseng juga bang. Jadi suara ketawa perempuan itu disenterin pakai senter itu. Iya. Dikasih, saya bilang, bang ngapain bang? Udah biarin. Karena setahu saya bang, kalau makhluk begitu kita lihatin atau kita ngerespon, dia lebih bangga karena karakternya sombong, ya kan? Saya bilang nggak usah. Tahu nih kata anak, ngapain sih begitu? Ya udah kita sambil jalan, enggak, lagian ngikutin aja, ya biarin aja gitu kan. Nah ini jalan. Nah di saat jalan ini kan kita berempat bang. Posisinya kebetulan Bang Prima di depan, Bang Dwi di Pak Dwi di tengah kedua, saya di tengah ketiga, Bang Abeng di belakang keempat. Jadi pada saat jalan kita ngobrol sambil ngobrolin yang nggak perlu sebenarnya mah, cuman mencairkan aja. Nah itu derap langkah itu banyak banget bang. Jadi taunya derap langkah di belakang, pada saat kita jalan, kita berhenti, break, itu ketinggalan bang, 1-2. Gitu. Jadi ya pura-pura minum, ngumpul ya kan, kita berempat, sampai lirik-lirik ke belakang nggak ada orang ya kan. Ke atas ya memang gelap banget posisinya, ya kan, jalan lagi. Dan itu sepanjang jalan, ya saya nggak tahu kalau teman-teman lihat apa enggak ya, tapi kayak orang lalu lalang gitu loh bang. Jadi kayak anak-anak ya kan, kayak orang tua, kayak ibu-ibu. Jadi hilir mudik gitu loh, jalan mereka ya kan. Sampai saya bilang, ini gua doang yang lihat atau memang gimana. Jadi saya kebanyakan nunduk gitu loh. Kenapa? Karena ya satu saya ngehargain, dan kedua satu sisi ya JPR juga bang. JPR-nya ya kalau saya liatin, mereka balik ngeliatin semua, ngapain lihat-lihat kan. Jadi gimana gitu. Jadi sambil jalan saya coba ngingetin suasana, nyenengin hati. Tapi sosok itu persisnya di samping saya. Itu tinggi gede bang, tinggi gede, sambil jalan sambil ngeliatin. Nah pas kita lewat trek yang kayak pos 2 lah ya. Nah itu saya ngeliat roti tawar di atas batu kan ada. Nah, roti utuh, nggak utuh banget sih, maksudnya bekas orang mungkin, tapi diikatnya utuh gitu loh, bagus. Nah, tadinya mau dipegang sama Bang Prima, saya bilang jangan,
Udah biarin aja, biarin. Kita jalan, ya kan. Pas nyampe kita lewat pos 3 terus Kawah Mati. Nah di Kawah Mati kita linglung. Nggak tahu. Padahal tim kan udah survei duluan ke sana. Linglung bang. Jadi nggak tahu jalannya naik ke arah Kawah Ratu itu kemana. Sampai muter-muter, ya kan. Akhirnya coba-coba kita ngumpul dulu gitu. Pastiin di mana lewatnya. Jadi Bang Abeng, Bang Prima ke kiri, Bang Abeng ke kanan. Nah, saya sama Pak Dwi kan diem. Pak ini gimana? Ya udah liatin aja dulu. Woi, ini gimana? Coba kok sebelah-sebelahan begini? Akhirnya kan kayak Bang Prima, Bang Abeng, oh Beng, lewat sini Beng. Enggak, lewat sini gitu kan. Nah, ternyata pada saat kita relax, ya kan? Nah, itu ada jalur ke atas, Bang. Nah, jalur ke atas ada memang tempatnya pendaki ya. Kalau istirahat tuh di situ gitu, kalau istirahat. Nah di situ kita istirahat ngobrol. Saya lihat handphone kalau nggak salah jam 12 ya. Dan di situ saya nggak tahu kalau teman-teman lihat apa enggak gitu. Jadi kayak ada satu sosok, jadi kayak kerajaan kayak gitu, kayak nyambut gitu loh bang. Maksudnya jangan lama-lama gitu. Musikal bahasa kita mungkin jangan lama-lama, udah langsung jalan. Jadi waktu itu saya sama Pak Dwi itu nggak sengaja gitu, kita tatap-tatapan, akhirnya ngedip, yaudah yuk jalan. Nah kita jalan. Nah sebelum ke Kawah Ratu kita sama agak diputerin juga bang jalannya, muter-muter. Padahal yang kemarin yang survei ini trek yang sini trek sini, realnya kita kesasar juga gitu. Jadi kan karena habis hujan ya, kemarinnya atau mungkin sorenya atau siangnya, jadi saya nggak tahu lah nama juga licin atau gimana, tapi menurut saya sih kayak bukan di kita kepleset, bukan bang, jadi kayak ada yang benturan energi gitu loh, sampai kita kayak mau pada jatuh semua gitu kan, awas. Nah jadi kita mau ngomong disenggol kayaknya nggak pas gitu karena kita di kawasan mereka. Ya udah kita berbuat ya udah hati-hati. Nah jalan ke Kawah Ratu ini kita agak sedikit lupa, mungkin tim nih teman-teman agak muter-muter sekitar 10 menitan. Jadi saya nggak tahu itu mungkin sosok ini nimbulin lagi lah. Saya nggak tahu teman-teman lihat lagi atau enggak. Nah itu kayak ngeliatin gede banget bang, yang matanya merah gitu kan. Sosok tinggi gede, merah, dan bunyi gamelan ini dari awal kita di pos 1 sampai ke Kawah Ratu ini bunyinya kontinu gitu bang. Nah pada saat mau ke Kawah Ratu ini lebih besar, lebih kencang gitu. Cuman pas sampai ke Kawah Ratu itu gamelan tuh berhenti, tidak terdengar lagi gitu loh. Nah di situ saya lihat, mungkin teman-teman yang pas barengan lihat ada cahaya oren bang, titik oren. Nah, pikir saya nih orang nabun, ya kan, terus apa ada gas alam gitu kan, kayak Pertamina gitu kan, tapi secara logika nggak mungkin gitu loh, kan di tengah hutan. Nah kalau orang nabun nggak mungkin juga gitu loh, pasti kebakaran di hutan. Nah jadi kita ngikutin titik atau cahaya oren itu sampai kita ke Kawah Ratu, masuk ke dalam. Sampai kita liatin teman-teman kan mencar nih 4 orang ini kan, termasuk saya, ya kan. Kita cari suasana yang enak lah gitu. Nah, awalnya suara air belerang itu kayak orang berbisik banyak gitu loh bang. Di samping-sampingnya kayak orang aktivitas nih di Kawah Ratu ini, kayak mungkin boleh saya bilang kayak pemukiman gitu kan, pemukiman atau distrik atau apalah gitu ya. Jadi aktivitas banyak. Saya nggak tahu nih, tapi asik dengan menikmati suasana itulah ya bang. Sampai saya coba kodein Pak Dwi karena jauh, Pak Dwi kan jauh. Saya bilang Pak, saya panggil kan, jangan nengok Pak, saya bilang. Bang Prima yang nengok. Kenapa Bang Len? Saya bilang panggil. Panggil nengok, saya bilang hati-hati. Saya cuma bilang hati-hati.
Gitu. Oh iya, oke kayak kan. Nah, saya ngeliat Bang Abeng ini kan agak capek mungkin ya, karena kan jarak survei sama kita naik kan cuma 1 hari kalau nggak salah. Nah, saya deketin dia, gitu kan. Jadi saya takut juga kenapa-napa Bang Abeng gitu kan. Saya bilang, Bang, kenapa Bang? Enggak, gue capek. Ya jangan ngelamun, saya bilang. Emang kenapa? Enggak, saya bilang. Ya istighfar kayak apa? Saya bilang, baca apa? Rame ya? Rame, saya bilang. Iya. Itu mau kemana? Saya bilang, saya nggak tahu. Coba dipanggil. Nah, ya kan. Jadi mungkin mereka juga ngerasain apa yang saya rasakan. Cuman saya nggak tahu kalau mereka melihat apa yang saya lihat gitu loh. Gitu. Karena aktivitas itu yang kita lihat titik atau cahaya oranye itu Bang, kok makin jelas lurus dengan posisi Kawah Ratu kan sungai, ya kan, bentuk ke arah sana kan ke hulu apa. Nah saya lihat, saya iseng aja gitu loh. Nah, kita ambil beberapa dokumentasi, ya kan, dapat Bang. Jadi saya ngelihat, yang saya lihat gitu loh, itu aktivitas orang berlalu lalang, aktivitas orang ya sedang mungkin kayak orang bersosialisasi, terus kayak orang lagi jualan, ya kan. Terus saya ngelihat ada satu sisi dimensi Bang. Menurut saya itu dimensi gitu loh, yang mungkin kayak kaca tapi tipis banget, bening gitu loh. Nah akhirnya saya coba deketin Pak Dwi, saya bilang, Pak, kenapa? Jangan ke situ, saya bilang. Kayaknya batasnya sampai sini. Dia bilang, kenapa? Jangan, saya bilang. Nggak apa-apa, jangan, saya bilang kan. Nah kalau ya teman-teman namanya asik kan ya kan. Saya bilang jangan. Kenapa? Saya bisikin, beda, saya bilang. Oh iya, oke. Nah kita di situ, yang tadinya awalnya kita mau naik ke atas, jadi stay di situ Pak. Sampai aktivitas itu, titik merah itu, titik oranye itu sampai hilang di posisi jam 4. Jadi keluarnya kita nyampe Kawah Ratu jam 2, itu jam 4 mulai turun hilang. Dan di situ tim bilang, yuk kita balik, udah clear gitu kan. Oh udah, saya bilang udah. Nah pas pulang pun sama, gamelan itu masih nyala Bang. Keluar Kawah Ratu, gamelan nyala. Masih nyala, ya kita ngobrol. Jadi apa yang kita lihat aktivitas yang di Kawah Ratu itu kita nggak obrolin di situ gitu loh. Karena kan ya kita nggak mau hal yang terjadi deh. Itu pada saat kita turun, kita lewat Kawah Mati ya kan. Dan itu sosok kayak maaf gitu kan, kayak perempuan. Terus kayak saya nggak tahu itu laki-laki atau siapa, tapi rambutnya agak gimbal ya kan. Itu kayak ngikutin gitu loh. Terus ada sosok yang waktu kita datang itu kayak nyambut, kayak dibilang ya hati-hati, selamat jalan gitu kan. Nah pada saat turun udah mau nyampe ke pos 1 yang lewat trek itu, yang ada roti itu Bang, yang kita naik. Nah roti ini udah kebuka posisinya dan posisi di bawah, jadi kayak orang habis makan. Nah pada saat saya lihat, ternyata saya sama Bang Prima sama ngelihat itu jejak harimau. Jadi gedenya hampir setelapak tangan saya lebih lah. Posisi deket roti dan naik ke atas. Karena kan treknya kan bentuknya kayak galian, kayak gorong-gorong kan. Nah jadi posisi naik ke atas gitu. Dan Bang Prima bilang harimau, saya bilang udah kita jalan aja. Nanti saya bilang. Iya tapi Bang, iya nanti saya bilang. Karena baru Bang, itu jejak harimau itu baru. Gitu. Jadi bukan beberapa, karena kita naik itu jam 10-an, kita balik subuh jam 4 ya kan, dan itu 5:30 kita mau lewat sana, turun lebih cepat. Nah sampai bawah akhirnya kita cerita apa yang kita lihat aktivitas itu Bang. Nah pada saat di warung kita ngobrol dan saya bilang ada gamelan dan mereka semua berempat mendengarkan gamelan itu. Dan jejak kaki yang tertinggal, terus kayak perempuan yang ngeliatin, terus yang ketawa, mereka tahu. Dan waktu kita bahas, Bang Prima nyenterin suara ketawa itu, dibilang abis gue penasaran sih ngetawain mulu ngapain kan. Nah saya bilang berarti
lihat sama. Nah cuman pas di Kawah Ratu aktivitas itu mereka nggak lihat gitu. Sama ada pembatas dimensi lain itu saya sama Pak Dwi yang mungkin tahu gitu, cuman yang lain nggak lihat. Nah dari situ kita pulang, dan saya pulangnya nggak ke rumah Bang, kebetulan saya kerja di Bekasi jadi langsung ke tempat kerja. Nah pas jeda beberapa hari kita kumpul, dan ini juga ada hal yang menurut saya sih ganjil juga gitu, karena jeda 3 hari Bang Prima nelpon saya, Bang Den bisa tolongin gua nggak gitu. Saya bilang kenapa? Di rumah ada orang ketawa gitu kan, ketawa sama nangis. Di mana? Saya bilang di rumah. Saya bilang ada orang kali samping tetangga. Enggak, di kamar mandi, dekat kamar mandi. Nah, saya bercandain, jangan-jangan ente ngajak yang di Gunung Salak lagi. Wih serius lu yang bener, ya kan? Nah, jadi sampai segitunya Bang ke bawah ke rumah. Nah kalau saya di tempat kerja memang ngalamin yang beda-beda gitu loh. Karena kebetulan kan saya kerja di waktu itu di bagian warehouse, ya kan? Jadi saya namanya warehouse kan beda ya Bang ya. Aktivitas orang kan kalau siang itu tidak ada gitu. Jadi saya ngelihat kayak sosok perempuan yang saya lihat di Gunung Salak, ya kan? Terus sosok kakek-kakek itu yang akhirnya saya coba komunikasi sama Pak Dwi ini gimana? Itu kita langsung diskusi Bang. Nah diskusi ini kita bahas nih, penasaran kita ya Bang ya, bener nggak sih yang kita alamin ini dengan kejadian yang pertama kita naik itu Bang. Jadi kita jadwalin awalnya seminggu setelah kita naik Februari awal, kita mau naik lagi nih coba ke sana. Cuman memang nggak nyampe atas, jadi memang tujuannya ke Kawah Ratu itu Bang. Nah jadi pada saat kita konfir, planning ya kan, set waktu, 2 orang ini nggak ikut. Siapa aja tuh? Bang Abeng sama Bang Prima. Nah jadi kebetulan mereka nggak bisa gitu, ada aktivitas lain yang akhirnya saya sama Pak Dwi yang jalan. Sambil kita ngobrol, saya ngobrol lebih intens. Karena rumah Pak Dwi dengan gudang tempat saya kerja dekat, jadi Pak Dwi ke gudang ngobrol lah, saya ceritakan lah bahwa saya dengar gamelan itu benar-benar real banget, kayak orang pakai headset nyala banget gitu loh. Terus kata Pak Dwi sama gitu kan. Akhirnya 10 hari setelah itu kita naik gitu, kita naik lagi ke Kawah Ratu lagi gitu. Cuman kita ngecer itu lewat naik kereta, naik angkot ya kan. Habis itu kita berangkat, nyampe sana Curug Pangeran kita jam 4 sore ya. 4 sore kita cari tempat buat ngecamp ya kan. Dan memang saya nggak tahu ini kebenaran apa enggak. Jadi pada saat kita cari tempat ngecamp ini yang punya yang ngelola tempat ini nggak ada gitu loh. Padahal itu lagi pada buka tenda semuanya. Orang-orang di situ lagi ngecamp semua. Kita cariin, kita tungguin nggak ada. Akhirnya yaudahlah kita ke warung aja deh. Nah ke warung kita di situ ngopi sambil kita prepare gitu kan. Terus antisipasi gitu apa yang terjadi, yang nanti pada saat kita naik nih gimana. Dan kebetulan juga si ibu warung dengerin gitu kan. Si ibu warung ini emang mau kemana? Nah si ibu warung nanya gitu Bang, ya, mau main aja, mau naik gitu. Naik jam berapa? Ya habis maghrib. Nggak salah gitu ya? Ya enggak sih. Oh mau ngecamp nggak? Enggak gitu. Kan posisi hujan Bang. Justru kita mau nitip Bu, nitip tenda. Oh yaudah nggak apa-apa, titip aja. Nah maghrib kita sholat, isya lanjut, sholat juga, udah siap-siap, udah prepare. Dan di sini juga sama Bang, seperti pendakian pertama. Nah, Pak Dwi lagi sholat, saya keluar, saya telepon istri, saya bilang saya udah nyampe, mau naik. Nah di sini kayak istri ini saya nggak tahu, karena istri ini feelingnya kuat Bang. Nah, setahu saya kuat banget gitu loh. Jadi dia bilang nggak salah, kan udah kemarin. Saya bilang ya penasaran aja.
doain. Nah, istri saya bilang gini, didoain nggak putus, pasti didoain. Nggak usah mikirin yang di rumah, pikirin kamu, diri kamu sendiri. Karena mungkin bahasa ininya ya hidup dan mati kali bang, gitu. Karena kan posisinya waktu itu lagi hujan-hujan ya bang. Sampai saya bilang kok ngomong begitu? Ya iyalah, saya bilang kan kemarin udah ngapain naik lagi. Saya bilang penasaran, ya udah pokoknya hati-hati. Udah nggak usah mikirin apa-apa, mikirin kamu aja, hati-hati pokoknya. Dan jangan ngelamun gitu kan. Iya saya bilang. Nah, saya selesai telepon istri, saya bilang Pak ini jadi Pak, tanya Pak Dwi kan. Jadilah Mas. Waduh, saya di situ agak setengah hati juga Pak. Itu setengah hati juga. Waduh ini gimana ya? Gimana ya? Bimbang gitu loh. Ya udah, Bismillah lah saya bilang. Saya jalan berdua lewat jalur yang kemarin kita lewat, dan di sini saya agak kocak nih bang. Kenapa? Jadi trek yang kita lewat ini ditutup. Ini saya nggak tahu ya, kan dalam hati saya alhamdulillah gua nggak jadi naik ya kan, nggak jadi saya bilang kan. Nah, tapi saya nggak tahu bisikan udah naik ya kan. Jadi kayak dua orang yang ngobrol ke saya gitu. Kata Pak Dwi, ayo mas. Padahal jedanya nggak lama ya. Jadi trek yang kita lewat ini udah lumutan semua jalurnya. Sampai ke atas yang jalur kemarin kita lewat masih ditutup, yang kedua dijagain sama bambu. Ya, kita loncat lagi, kita jalan. Terus Pak Dwi ngomong mau di depan mau di belakang. Saya bilang di belakang aja lah. Saya bilang saya nggak begitu hafal kan. Oh ya udah oke. Nah, jalan sambil ngobrol. Dan di situ sama. Itu gamelan ini nyala lagi. Nadanya sama, ya kan, ngiringin kita sampai pos 1. Kalau kemarin waktu kita naik pertama kan setelah pos 1. Nah ini sebelum pos 1 kita udah gamelan udah nyala. Nah di pos 1 ini saya agak merinding nih ceritanya nih. Merinding banget. Saya ngelihat satu sosok kakek-kakek waktu itu ya, pakai jubah putih ya. Saya nggak tahu, kayaknya Pak Dwi juga lihat gitu. Jadi kayak ngasih petunjuk, ya udah jalan, jangan terlalu lama di situ. Gitu. Karena ada suara burung, terus perempuan ketawa, itu kan semakin ramai di situ. Jadi kayak ada datang kita ini kayak seneng gitu kan. Jalan, ya kan, akhirnya kita jalan. Dan saya agak berat langkah secara manusiawinya gitu bang. Waduh gua ngelewatin perempuan yang gede banget lagi di samping yang mesti lewat situ ya kan. Kata Pak Dwi, kenapa mas? Enggak, saya bilang. Lu lihat? Ya, saya gituin kan. Ya udah yuk lewat aja lah kita mah. Sampai jalan pos 2. Nah ini yang sosok yang pertama saya lihat yang hitam itu ada 2 kanan kiri, jadi kayak ngawal kita gitu. Ngawal kita jalan sampai kawah mati, mereka masih ada. Persis yang kemarin tempat kita istirahat itu mereka mundur. Nah, saya ketemu ngobrol sama Pak Dwi sekitar 10 menit. Sampai kawah mati itu jam 11. Pas jam 11 ya persis. Ngobrol di situ. Ya memang karena kita berdua mungkin sama-sama ngerasain ya. Saya bilang Pak kayaknya udah ditungguin. Saya bilang nggak usah lama. Ya udah yuk. Gitu kan. Jadi kayak ada yang ngeburu-buruin gitu loh. Karena pesan yang waktu di pos 1 si kakek itu saya nggak tahu, tapi bilangnya mungkin yang ketangkap sama saya gitu loh bang. Jangan terlalu lama berhenti gitu kan. Jadi saya nggak tahu, malam itu cerah banget. Jadi bulan itu bulat banget, terang banget. Jadi cahaya senter sama bulan tuh hampir sama, terang banget. Jadi kayak gantian. Akhirnya kita cuman lebih cepat 5 menit, ya kan? Cuman minum, makan coklat, udah langsung jalan lagi. Sebelum kawah Ratu. Nah ini padahal saya tahu harusnya lurus gitu, nggak belok ke kanan. Tapi kok kita kayak digiring ke kanan gitu loh bang.
Padahal mungkin jaraknya sekitar 100 meter kali ya, harus sampai ke Kawah Ratu, tapi kita nyimpang kayak ke kanan gitu. Saya nggak tahu itu kemana. Nah, akhirnya Pak Dwi nggak ngomong, saya juga nggak ngomong kan. Akhirnya jalan, pada saat jalan kok ke bawah gitu loh. Ya ke bawah, saya nggak tahu. Perasaan saya nggak ada gitu loh Bang. Cerita orang-orang yang naik ke situ nggak pernah lihat di situ tuh kayak ada danau. Danau itu bagus banget. Jadi kayak bukan saya naiknya kayak bukan malam gitu, tapi kayak pagi-pagi gitu, sejuk, segar gitu kan, kayak ada burung gitu, kayak apa ya, kayak kita dikasih tontonan kayak bioskop tuh, lihat tuh gitu kan. Saya bilang kok ada gitu di sini gitu kan. Pak bukan, ya emang bukan gitu. Salah dong kita, ya salah. Yaudah. Nah kita jalan bukan ngikutin jejak yang lama, tapi kita nganan lagi. Jadi kalau kayak mau muter balik ke Kawah Mati gitu loh Bang, nganan lagi. Nah saya ketemu kayak gazebo gapura gitu kan. Terus kayak ada bangunan lama gitu kan, kayak kerajaan gitu. Lah saya bilang kok, jadi kalau dibilang saya nggak lihat, kayaknya enggak deh. Kayaknya itu, soalnya itu batu gimana sih? Susun ya. Nah batu nyusun gitu loh Bang. Harusnya kan bau belerang ya Bang ya, tapi bukan bau tapi wangi gitu. Wangi gimana sih? Kayak di ruangan gitu loh, di alam gitu loh. Lebih fresh, lebih enak, segar gitu, wangi segar gitu loh Bang. Jadi saya sampai mikir kok ini kan kita ngelewat, sebenarnya sama Kawah Mati itu lebih deket Bang. Kawah Mati deket, kita kalau itu kan muter kayak balik ke Kawah Mati, terus dari Kawah Ratu kan kita deket juga gitu kan. Nah tapi kok bukan bau belerang, tapi lebih wangi ke yang segar gitu, suasana alam segar gitu loh. Makanya saya bilang Pak, iya. Jadi kita nggak mau debat, nggak mau discuss di situ kan. Nah, akhirnya langsung jalan, ketemu kita trek ke Kawah Ratu, dan pas Kawah Ratu persis jam 00.00, jam 12. Nah, nyampe situ aroma itu udah kecampur tuh sama belerang kan, karena saya bilang kok di sini belerang, kok di sono enggak gitu kan. Nah, saya bilang kita kemana? Yaudah kita ke bawah yuk, ke bawah ya kan, kita main air ya kan, lihat. Terus Pak Dwi nanya, Mas yang kemarin lu lihat sebelah mana? Sebelah sana, saya bilang. Nah di situ bukan aktivitas yang waktu pertama saya lihat, tapi kayak lebih kayak tokoh-tokohnya gitu kan. Jadi saya ngelihat, mohon maaf gitu, saya ngelihat sosok Semar ya kan, terus kayak orang kayak Buddha tapi yang posisi lagi tidur begini ya kan, celentang tidur begini. Terus ada kayak harimau ya kan, lebih banyak, jadi lebih terlihat, wah kok beda gitu. Terus si Pak Dwi langsung kodein saya kan, saya cuman ngangguk aja. Kita ke sana Mas, saya bilang Pak, ini serius, saya bilang ke sana. Iya serius kita ke sana. Yang pembatas itu Bang, yang saya bilang kayaknya itu dunia mereka gitu. Akhirnya saya coba izin gitu, saya bilang. Terus saya bilang Pak, Bismillah tapi jangan lama. Saya bilang, iya kita ke sana. Akhirnya saya ke jalan, masuk ke situ, dan itu beda suasananya. Itu mungkin jam 12 ya. Tapi perasaan saya, harusnya kita pada saat masuk dimensi itu, kita keluar itu harusnya udah jam 3 Bang. Tapi itu kita muter kalau nggak salah itu sampai hampir ke ujung sungai itu, sampai saya bilang Papa udah Pak gitu. Saya agak jiper Bang. Mereka kayak nyapa gitu loh Bang, memperkenalkan diri gitu loh. Ini tokoh ini gitu loh. Dan saya nggak paham gitu maksudnya apa gitu loh, memperkenalkan diri sama kita, maksudnya disambut gitu kan. Cuman badan saya ini udah rasa kayak nggak kuat gitu loh. Aduh kayaknya kelamaan nggak kuat juga nih, bisa ke bawah gitu. Karena Pak Dwi ya mau ngajakin sampai ke ujung, saya bilang jangan Pak, udah Pak. Karena perasaan saya itu kayaknya lebih dari 2 jam kita di sana. Nah akhirnya pada saat kita mau pulang, keluar dari situ ya, maksudnya dari kawasan Kawah Ratu itu, keluar dari situ, itu kayak gimana sih Bang, kayak
orang dijepret gitu gimana sih? Jadi kayak masuk pintu itu keluarnya, ya kan? Kita di situ sekitar jam 4. Jadi dari jam 12 harusnya kan lebih lama lah ya. Kita harusnya udah subuh di situ, udah keluar di situ. Tapi itu jam 4. Jam 4 pas keluar dari dimensi itu. Apa yang abang lihat di masuk dimensi itu, Bang? Biar kita paham nih. Ya kayak itu, maaf gitu, kayak situasinya nih. Toko Semar gitu, kayak jadi kayak pendopo-pendopo. Oh. Pendopo-pendopo kayak gitu. Bangunan. Kayak bangunan bentuknya. Ada bangunan ya di situ ya. Iya. Jadi bangunan mereka putih ya, lebih identik warna putih, Bang. Bangunannya jadi toko, pamit gitu ya. Kayak Semar, terus kayak Buddha, terus saya nggak tahu namanya. Tapi kayak sosok kayak kerajaan itu kan, kayak ada gelang-gelang ininya, serambutnya kayak diikat di atas gitu kan. Terus ada yang naik kuda ya kan, terus ada yang di samping harimau banyak gitu. Harimau-nya ada yang putih, ada yang oranye gitu kan. Berarti kayak lebih ke suasana desa nih ya berarti ya. Kayaknya kerajaan kali ya. Oke, kerajaan. Oke. Kerajaan kayaknya. Jadi kalau yang pertama itu persis kayak pemukiman, kayak desa aktivitasnya, tapi pas itu kayak kerajaan gitu, Bang. Karena kita masuk dimensi ya, yang ngelewatin batas lah gitu. Yang harusnya kita nggak lewat, kita lewatin situ. Jadi sosok ada bangunan, terus aktivitasnya kayak lebih ke petinggi-petingginya gitu loh, Bang. Mungkin boleh dikatakan begitulah. Nah, pada saat kita pulang, mereka kayak yaudah makasih gitu, udah datang gitu kan. Jadi kita keluar jam 4 dari Kawah Ratu. Nah itu yang awalnya bulan itu terang banget. Nah ini agak mendung, jadi kayak gelap-gelap ya kan. Nah, terus angin udah beda nih rasanya. Nah, terus belerang juga udah kecampur kan, dan udah wanginya udah wangi belerang. Berarti kan udah posisi normal, Bang. Posisi normal Gunung Salak gitu kan. Nah kita balik ke arah Kawah Mati, ya kan. Awalnya nggak ada masalah. Nah pada saat kita turun, karena posisi jam 4 ya, karena Pak Dwi ngecepres aja kan ngomong, saya juga nggak begitu nyimak kan ngomong apa gitu dia. Karena dia di depan, jaraknya sekitar 2 meter sama saya di depan, 2-3 meter. Saya mikirin tadi siapa gitu loh, kok di Kawah Ratu kok ada aktivitas itu gitu loh. Nah, jadi saya sampai mikirin ke situ, Bang. Jadi saya nggak fokus Pak Dwi ngomong apa. Nah pada saat ke Kawah Mati kita turun tuh kabut, bawah itu kayak laut tapi kabut tuh, Bang. Nah, saya mau bilang Pak Dwi udah turun ke bawah duluan, akhirnya ya saya ngikutin lah gitu kan. Nah pas saya ngikutin, harusnya kita lurus, yang sebenarnya lurus, Bang, treknya. Ini ke kiri. Lah kok ke kiri? Saya bilang Pak. Dia nggak cepet saya nih ngomong. Pak. Akhirnya saya jalan agak cepat kan, agak lari. Saya tepakkan pundaknya. Pak salah, saya bilang. Kok ke kiri? Lah emang ke kiri. Kemana katanya kan? Lah kok ke kiri? Saya bilang. Salah, saya bilang. Ke kanan Pak, lurus. Enggak, ke kiri. Jadi ya udahlah. Nah itu udah gerimis, udah mulai hujan kan. Angin udah kencang, terus center tuh jaraknya cuma 1 meter. Jadi nggak kelihatan apa-apa, Bang. Saya sampai tarik, dia bilang Pak salah. Nah itu tebing, terus selokan Kawah Ratu ya, Kawah Mati itu, aliran belerangnya. Sampai tarik, saya bilang apain sih Mas, udah lewat sini. Nah itu saya agak sedikit berselisih dengan Pak Dwi sekitar setengah jam kali ya. Setengah jam, saya bilang Pak ngapain ke sini? Enggak, ini bener Mas. Oh, lu linglung lu. Lah, kok linglung ke saya bilang. Dalam hati saya, lah Pak. Akhirnya saya biasa manggil Pak jadi lu kan. Lu yang linglung, saya bilang ngapain? Hayo, saya bilang jangan di sini. Ngapain gitu. Orang di sini kok udah kita lurus. Enggak, saya tarik. Nah, hujan badai gede, angin. Udah di sini aja Mas. Kita ngumpet di batu yang gede. Yang kebetulan ada tulisan RIP itu kan. Saya bilang, ayo, saya bilang jangan. Ayo kita buka tenda aja kan, bawa tenda kecil ya. Enggak, saya bilang enggak, jangan. Ayo. Akhirnya saya tarik. Lu mana sih? Emang lu tahu jalan? Tahu, saya bilang. Walaupun sebenarnya saya nggak tahu. Tahu, saya bilang. Saya tarik. Emang ada jalan? Ada. Nah saya ngeliat ada
jalan sejalur ke atas. Ayo, saya bilang enggak, ayo. Saya tarikan ke atas. Nyampe ke atas, saya ngelihat gitu, ya Allah. Itu kayak air bang, persis kayak air, banjir air gitu loh. Tapi itu kabut gitu loh. Berhenti di situ, kita pakai jas hujan, karena hujan kan, hujan badai. Saya bilang Pak istighfar Pak, kita doa. Saya bilang relax. Itu kalau nggak salah sekitar 10-15 menit. Jadi kayaknya mungkin saya ya nggak tahu lah. Mungkin orang bilang mungkin itu kabut halimun kali bang. Karena jam 4 ini kan aktivitas yang goib ini kan kata orang tua itu kan posisi pulang, selesai pulang. Jadi saya ngelihatnya ramai gitu bang. Ada yang kesini, ada yang lurus gitu. Jadi kayak orang nyebrang gitu loh. Ada yang kesana gitu. Jadi mungkin secara kasatnya itu kabut, tapi yang saya lihat itu orang lewat gitu loh. Awalnya kabut, cuman saya lihat, ya Allah, saya bilang pantesan. Sampai kita kalau mungkin di bawah aja, saya nggak tahu deh. Kita bawa ke bawah kemana berdua, gitu. Karena center jaraknya pun cuman 1 meter juga nggak nyampe. Jadi segini lah bang. Itu center bagus semua ya, sampai nggak kelihatan gitu loh. Sampai kita di atas 15 menitan kita relax, ya kan? Kita berdoa. Saya bilang udah aman saya bilang. Yakin? Kata Pak Dwi kan nggak, saya yakin saya bilang. Nah kita turun ke bawah. Ini yang saya bilang luar biasa gitu. Itu kabut tuh ngebuka bang. Jadi kayak tirai gitu loh bang. Saya pikir sampai subhanallah saya bilang. Nah turun, kedua saya bilang Pak jalurnya lurus. Oh iya. Tadi kita kemana? Ke kiri saya bilang. Oh ya udah. Turun ya kan. Jadi yang saya pikirin tuh, saya sampai bersyukurnya bisa balik gitu. Karena mungkin kalau nggak ada rezeki umur dan lain sebagainya, saya nggak tahu deh berdua ini. Karena kan mungkin jam segitu posisinya, terus kita panik, hujan, kabutnya tebal, dan kabut itu yang kita berdiri di atas itu kayak air mau naik makin atas gitu. Jadi pada saat kita relax, kita berdoa, ya kan, kita minta petunjuk sampai itu kebuka lebar, ya kan. Dan yang saya lihat jamnya lagi bang, itu masih posisi jam 4.00 yang kita berangkat dari Kawaratu. Di Kawaratu kita keluar jam 4, di Kawahmati jam 4. Seharusnya ada perbedaan waktu ya? Harusnya udah jam 6 lah. Jam 6 lah. Karena kan kita lama, kayaknya lama di Kawahmati itu. Jadi setelah keluar kita Kawahmati itu 5:30 turun, nyampe warung yang kita titip tenda kita. Dan di situ saya nggak tahu apa yang ada di pikiran saya ya kan, sampai si ibu warung lah udah nyampe. Iya saya bilang udah nyampe bu, minta kopi ya kan. Nah ngopi, kita ngobrol. Nah si ibu warung ternyata mikirin kita bang. Saya bilang kenapa bu? Iya saya sampai kepikiran. Lah emang kenapa? Kok berani amat ini kan? Pada naik. Ya kita nyeletuk aja ya. Ya nggak apa-apa kan, emang pada biasa jam segini. Bukan, ini kan malam Jumat. Oh iya bu, malam Jumat. Iya Jumat Kliwon. Saya agak kaget ya Allah. Saya kalau tahu malam Jumat kayaknya saya juga nggak bakal naik juga gitu bang. Artinya ya karena nggak tahu gitu. Terus sampai menegaskan si ibu warung itu, orang sini juga ada yang berani. Dan jarang yang naik itu di posisi malam Jumat Kliwon. Jarang gitu. Artinya ada mungkin. Jadi sampai negesin gitu, sampai dia bilang saya nggak bisa tidur, ikut mikirin gitu loh. Sampai ke suaminya nih, Pak ini anak 2 ini kemana? Mau bilang baik-baik aja gitu loh. Sampai gitu loh bang. Jadi saya sampai pikir Pak, emang ini malam Jumat? Akhirnya kita cek, oh iya malam Jumat. Nah terus ya kita cerita apa yang kita rasain waktu di bawah. Dan saya nggak tahu nih. Saya bilang Pak inget nggak tadi saya bilang di Kawahmati? Iya ya, kenapa gua begitu ya? Nah itu jam yang saya nggak masuk akal saya bang. Jam 4 kita di Kawaratu, di Kawahmati itu jam masih jam 4. Jadi luar biasa lah gitu. Nah setelah itu mungkin jadi kita balik jam dari situ agak santai sih ya.
jam 9-an, jam 10-an lah kita geser ke Bekasi. Oke. Siap Bang. Diminum dulu Bang Oke, Denny, silakan. siap Bang. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Denny saat naik Gunung Salak ya Bang ya. Yang dimana ini bagus juga nih disurvei dulu gitu kan. Iya. Ada rekannya Bang Denny yaitu 2 orang. 2 orang. Untuk survei di ya yang mau lewat mana gitu kan ya. Jalur yang mana jalur enak yang mana yang paling enak gitu kan, yang bersahabat gitu kan. Tetap aja walaupun mana jalurnya nggak bersahabat namanya gunung ya kan. Oke. Yang bersahabat cuma Gunung Sahari itu udah kacau ya kan. Nah, ini kan udah survei nih Bang, ya kan? Iya Bang. Ya kebanyakan kan pendaki juga ya udah asal-asal naik aja gitu kan, tanpa kalau ada satu rombongan yang udah pernah ke situ sih nggak masalah, tapi kalau yang belum pernah ke situ terus langsung ke situ itu jadi masalah juga gitu kan ya. Nah, kenapa di pendakian pertama dan yang kedua itu yang bareng-bareng nih Bang ya, kalau bukan yang surveinya nih ya. Kenapa pendakiannya selalu malam hari Bang, kalau boleh tahu kita? Nyaman kali ya, kenyaman gitu. Maksudnya suasananya lebih, kita pengen yang berbeda gitu. Artinya memang tujuannya sih ya kita ingin menikmati lah suasana itu. Nah, terus secara pengalaman ke Salak ini memang saya baru pertama gitu loh, terus coba deh gitu. Karena udah lama banget nggak naik, terus naik gitu kan, pengen tahu gitu. Jadi ya untuk suasananya lah, aja gitu ya. Suasananya, terus keingintahuan bahwa suasana malam tuh seperti apa gitu di sana. Nah, itu. Terus kan ada suara gamelan tuh Bang ya? Iya. Ini suara gamelan juga yang pendakian pertama dan juga kedua sama juga nih. Sama. Nah, lokasinya sama juga Bang? Sama juga. Kalau yang pertama itu setelah pos 1 Bang. Setelah pos 1. Tapi kalau yang kita kedua sebelum pos 1 gamelan udah nyala. Oke. Biar kita punya gambaran lagi Bang, gamelan yang dimaksud itu cuma gamelan suara tok aja apa ada gendangnya dan sebagainya gitu? Semuanya. Jadi kayak gendang, terus gongnya, terus gonggong yang kecil itu. Yang kecil-kecil itu. Jadi kayak musik gitu loh. Kayak musik. Ada suara nyanyi nggak Bang atau nyinden? Nggak ada. Jadi suara gamelan aja Bang. Kayak suara instrumen gamelan. Instrumen gamelan. Jadi kayak saya nanya nih sama teman-teman saya terus sama orang tua kan. Jadi terutama orang situ ya. Jadi katanya gitu kalau pas kita naik dengar suara itu disambut. Ya. Terus itu satu. Yang kedua penduduk sana. Ini kata orang situ ya Bang ya. Penduduk sana itu lagi ada acara. Jadi kayak nyambut terus acara mereka khusus gitu kan. Nah itu gamelan itu pasti terdengar gitu loh. Oke. Nah yang pendakian pertama tuh kayak ngelihat apa itu Bang, yang pasar gap atau gimana? Itu kayak aktivitas sosial gitu loh Bang. Jadi aktivitas sosial aja jadi, ya? Kayak orang komunikasi terus ngobrol terus ada yang jual beli juga ya kan. Jadi kayak kita manusia aja. Oke. Nah yang ngelihat pasar gaib itu abang sendiri apa ada rekan abang yang kayak saya gisit summer ngeliat gitu? Saya sih nggak tahu, cuman yang saya lihat itu, cuman saya coba tanya teman-teman ya, mereka kan yang dengar itu kan kayak gamelan terus berarti suara gamelan tuh semuanya dengar kita berempat ya kan. Terus ketawa perempuan itu kan kita dengar semua ya kan. Nah kalau aktivitas orang makhluk-makhluk itu saya nggak tahu, tapi kalau saya lihat itu gitu loh. Oke, ngeliat kayak sebuah pasar lah kayak gitu buah pasar ya. Soalnya ada yang jual beli dan sebagainya gitu kan ya. Oke. Nah dari yang berapa orang yang pertama? 4 apa 5 tuh ya? Pertama 4 Bang. 4 gitu kan. Ada kayak rasa sensitif ke dari keempat itu, atau mungkin biasa aja, atau ada salah satu yang nonjol nih gitu, apa bahasa sekarang tuh bisa ngeliat hal-hal gaib gitu Bang? Atau ngerasain aja gitu? Kayaknya dari berempat nih mungkin saya sama Pak Dwi kali ya. Yang rasanya agak beda gitu. Cuman yang saya agak parno itu yang di belakang saya kan Bang Abeng. Bang Abeng ini kan diem aja kan ngomong, saya takut dia sambut atau apalah ya. Takut ketinggalan di sana kan dianya. Saya bilang nih orang kenapa diem aja. Jadi satu sisi dia ngerasain, karena dia bilang waktu kita cerita di bawah Bang, itu di belakang gua banyak banget katanya.
belakang gue banyak banget, dan setiap gue noleh ke belakang itu kayak nggak dikasih kesempatan nengok gitu kan. Kayak susah Kayak gitu. susah gitu. Nah pada saat kita pas dari pos 2 ya, lewat pos 2, nah kita break itu, kita mastiin di belakang tuh nggak ada apa-apa. Oke, nah sampai akhirnya direncanain lagi untuk pendakian kedua nih. Pendakian kedua. Misinya sama gak bang? Misinya sih enggak gitu. Apa cuma ya iseng gitu? Penasaran aja bang. Jadi Penasaran. kan pas mastiin kayak apa namanya, pertama ini kan saya ngeliat, kok bener gak sih? Iya. Ya, terus pada saat saya diskusi dengan kita berempat ini, ya kan, ternyata kayak ya udah coba yuk kita ke sana lagi, kita mastiin gitu bener nggak sih gitu kan. Tapi cuma berdua akhirnya tuh ya? Berdua bang. Oke, gitu karena nah kan sorry bang potong nih, pendakian Salak kedua itu kan jalurnya ditutup tuh. Nah yang dimaksud tutup itu jalurnya ketutupan pohon atau kayak bambu, atau memang jalur itu nggak boleh dilewatin gitu? kayaknya udah nggak boleh dilewatin karena kan mungkin harusnya jalurnya yang baru gitu kan. Oke. Nah kemarin karena kita lewat Curug Pangeran jadi ya lebih dekat ke sana kan, gitu, mencapainya gitu. Oke, nah terus kemudian di pendakian kedua ini bukan pasar gaib men yang abang rasakan gitu Iya. kan, melainkan kayak kampung gaib atau desa gaib atau masuk dimensi lain lah gitu kan nih. Nah dalam masuk ke dimensi lain itu kan tadi abang udah ceritain tuh kayak ada pendopo, kayak gapura gitu kan nih. Yang paling menonjol yang abang lihat itu bagian apa? Maksudnya tuh pendoponya kayak beda sendiri nih kayaknya. Istana ya. Iya. Istana bang. Istananya. Karena megah banget. Oh, biar kita kasih gambaran lagi bang. Kayak gimana bang? Istananya itu iya gede banget bang, megah. Dari bata kah atau? Dari batu yang dulu itu. Oh iya. Nah, cuman ya, sepenglihatan saya, jadi lebih identik ke putih semua, warna putih semua gitu loh. Jadi kayak istana kerajaan gede gitu loh. Oke. Itu yang paling menonjol karena paling gede, terus kan ada penjaganya ya, gede-gede banget gitu. Cuman kita dikasih kesempatan lihat itu aja kali ya. Jadi mau ke dalam pun saya juga kayaknya agak-agak gimana gitu. Walaupun sebenarnya dipersilahkan gitu waktu itu. Cuman kayaknya saya bilang enggak lah. Enggak ya. Oke. Yang abang lihat saat dimasuk dimensi lain itu kan tadi abang udah ceritain tuh ada yang penjaga, ya kan? Ada harimau, ada toko-toko perwayangan gitu kan ya. Selain itu bang kayak ada orang kayak semacam kita nggak sih di situ tuh? Atau kayak penduduknya di situ tuh? Kalau yang pertama iya bang. Kalau yang pertama yang transaksi itu tuh ya. Itu lebih ke kayak orang-orang kayak sama kayak kita lah. Oke. Cuman pas kedua ini lebih ke pemuka-pemukanya kali ya. Kayak petinggi-petingginya Petinggi-petingginya lah ya. Kalau mungkin ini gedung DPR kali gitu ya. Bisa jadi. Kayak istana gitu kan ya. Kayak presidennya kayak gitu ya. Oke. Nah, pas abang lihat lagi kayak toko pewayangan dan sebagainya kayak lagi ngapain atau lagi ngapain gitu bang. Ada aktivitas gak di situ? Yang saya lihat itu sama teman ini waktu itu, jadi ada yang duduk, ada yang senyum, terus kayak nyapa silakan gitu kan. Terus jadi mereka tuh masing-masing bang, nggak ngumpul. Kesibukannya masing-masing. Bukan, nggak ngumpul gitu loh. Jadi abang nih kayak di ruangan ini gitu kan, saya di ruangan sini gitu. Jadi nggak dikumpulin satu, enggak. Oh. Jadi kayak kita kayak di slide gitu loh. Ini satu gitu loh. Cuma pada saat saya lihat, nah itu sosok pewayangan yang kayak Semar itu kan. Oke. Sama yang kayak Buddha itu tidur. Iya. Gitu Nah kan. kalau di dimensi lain itu kan Semar gitu kan ya. Nah kalau ada yang pakai sarung pakai selendang namanya Sumar. Iya. Abang dong itu. Nih teman-teman biasanya lagi pada serius nih masalah gini. Ketawa dulu lah kita gitu kan ya. Iya. Sumar. Jadi kalau teman-teman semua kalau naik gunung gitu kan ada yang pakai sarung pakai selendang. Itu Sumar Bang tuh gitu ya. Bang Sumar. Iya gitu. Oke. Terus kemudian nih bang, akhirnya kan kayak ada perbedaan waktu tuh. Iya. Yang tadi abang ceritakan. Masuk ke dimensi lain jam 12 yang dirasanya kayaknya nggak mungkin deh sampai jam 4 gitu kan ya. Sampai udah keluar dan sampai di kawah mati itu kayaknya nggak mungkin ya sampai setengah 6 kan gitu ya tadi ya. Berarti kalau
gue simpulin kayaknya ada sebuah perubahan waktu kali ya. Karena kan ya 4 jam ngapain aja di sana gitu kan ya. Berasa ya cepet kok, tapi keluar-keluar kok jam 4 gitu kan. Apalagi udah keluar, turun kok 5:30 gitu ya. Oke. Jadi itu tuh teman-teman semua pengalamannya dari Bang Denny saat naik Gunung Salak gitu kan. Untuk teman-teman semua yang mau naik Gunung Salak, silakan naik Gunung Salak gitu kan ya. Tetap persiapannya matang gitu kan Bang ya. Entah itu logistik dan sebagainya yang sering gue bilang gitu fisik kan. Yang terutama ya. Fisik dan ditemenin juga sama yang udah pernah ke situ gitu kan ya. Maupun 1 kali, 2 kali, yang penting udah pernah ke situ gitu kan. Dan ada juga satu anggotanya yang sudah punya pengalaman lah gitu. Takutnya satu rombongan itu gak bisa nanganin misalkan kalau naik gunung kan hipotermia. Ada lagi yang kasus kecelakaan di gunung tuh misalkan amit-amitnya patah tangan, patah kaki dan sebagainya. Kita harus tahu PPGD-nya kayak gimana gitu kan. Kita harus tahu ketika nyasar kayak gimana, itu fungsinya kerja sama tim gitu kan. Ada yang baru naik gunung, terus ada yang udah punya pengalaman, ada yang ahli dalam bidang PPGD, ada yang ahli dalam bidang masak ya kan, koki gitu kan. Ada yang ahli dalam bidang survival, wah enak banget itu. Itu komplit naik gunung tuh. Itu komplit banget timnya. Komplit banget itu kan. Tapi jangan sampai kepake tuh ilmu survivalnya gitu kan. Kalau kepake ilmu survivalnya, berarti teman-teman semua dalam keadaan darurat gitu kan ya. Oke, Bang Denny, sebelum ditutup nih Bang, videonya nih Bang. Kalau misalkan Abang naik ke Gunung Salak dan masuk ke dimensi lain lagi, mau nggak Bang? Kayaknya cukup lah pengalaman. Cukup ya. Karena buat saya itu satu hal yang luar biasa lah Bang. Mungkin dikasih kesempatan saya bisa berinteraksi ya kan, bisa melihat kehidupan mereka gitu kan. Artinya saya berpikir lebih kita harus lebih bersyukur gitu, menikmati gitu kan rasa terhadap Sang Pencipta ini, bahwa betul gitu bahwa Sang Pencipta ini menciptakan bukan hanya manusia saja gitu, tapi ada yang wujudnya yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang gitu. Karena mungkin dibilang, kalau tadi aku bilang mau lagi nggak kira-kira, saya bilang cukup lah. Tapi kalau naik ke Gunung Salak lagi, boleh. Ini balik kita. Boleh lah. Walaupun lewat Pasir Ngit, atau mungkin nyobain jalur yang lain nih. Boleh Bang. Oke. Jadi emang setiap gunung tuh pendaki itu punya jalur favorit masing-masing. Misalkan tadi Bang Denny, favorit gue Pasir Ngit, gue bantah enggak, enakan lewat jalur ini. Sah-sah aja gitu kan, sah-sah aja gitu kan. Misalkan ada yang adrenalin gue enakan di sini nih gitu kan, dan sebagainya. Nggak enak, airnya nggak ada, enakan di sini. Ya sah-sah aja, silakan aja. Semua pendaki punya pilihan masing-masing gitu kan. Yang penting nyaman dan aman aja gitu teman-teman semua. Oke. Ya wis, kita doakan semoga Bang Denny sehat selalu Bang ya. Panjang umur, murah rezeki gitu kan. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Denny ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mendaki Gunung Salak ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Algaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Denny, terima kasih banyak Bang Denny. Alhamdulillah. Siap. Bungkus.